Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menceritakan tentang misteri pesugihan Gunung Kawi yang bisa membuat kaya 7 turunan. Gunung Kawi yang berada di Desa Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan terletak di sekitar 15 km dari kota Malang. Gunung Kawi kerap dikaitkan dengan praktek pesugihan dengan ketinggian yang mencapai 2551 mdpl. Nah, cerita misteri pesugihan Gunung Kawi seringkali memicu banyak orang yang bermimpi menjadi kaya raya seketika memilih untuk mengunjungi Gunung Kawi tersebut. Disebut-sebut bisa kaya 7 turunan. Pesugihan Gunung Kawi yang berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur ini hampir selalu dikaitkan dengan berbagai kegiatan atau praktek spiritual dan mistis. Hal ini pula yang membuat Gunung Kawi sering dijadikan sebagai tempat pesugihan, pemujaan, atau kegiatan spiritual dan ritual yang dipercaya untuk mendapatkan kekayaan yang sangat melimpah. Meskipun banyak masyarakat yang mengatakan jika Gunung Kawi merupakan gunung biasa, namun tetap banyak pula yang percaya kalau Gunung Kawi memiliki mustika kekayaan dan sejumlah kekuatan gaib yang mampu mendengar dan mengabulkan orang yang melakukan ritual pesugihan. Terus apa saja fakta yang menyeramkan yang terdapat di Gunung Kawi sebagai gunung yang memiliki misteri pesugihan dan mampu membuat orang kaya 7 turunan ini? Yang pertama, airnya bertuah. Di dalam kawasan pesugihan Gunung Kawi ini terdapat sebuah kendi yang disebut berisi air yang bertuah. Banyak yang percaya kalau air yang ada di dalam kendi ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Disebut sebagai tetesan dari sumur air Zam-Zam. Namun banyak pula masyarakat yang sama sekali tidak percaya. Yang kedua, rumah padepokan Eyang Sujo. Rumah padepokan ini dikabarkan pertama kali didirikan di Blitar, Jawa Timur. Rumah padepokan ini juga dikabarkan berhubungan erat dengan pesugihan Gunung Kawi. Rumah padepokan ini diberikan kepada pengikut terdekat Eyang Sujo yang bernama Ki Maridun. Di rumah padepokan Eyang Sujo ini terdapat berbagai peninggalan Eyang Sujo yang dikeramatkan, di antaranya bantal dan guling yang berbahan batang pohon kelapa serta tombak pusaka semasa perang Diponegoro. Yang ketiga adalah pohon Dewan Daru. Di Gunung Kawi ada sebuah pohon yang dinamakan oleh Eyang Sujogo. Pohon itu juga disebut-sebut sebagai tongkat milik beliau. Terletak di area pemakaman. Pohon Dewan Daru ini disebut juga sebagai Sionto atau pohon dewa oleh orang Tionghoa. Para peziarah sering menunggu dahan buah atau daunnya yang jatuh. Katanya bila buah atau daunnya disimpan dapat menambah kekayaan untuk orang tersebut. Namun seperti namanya dibutuhkan kesabaran hingga berbulan-bulan untuk menunggu beberapa bagian dari pohon yang jatuh. Yang keempat adalah Jumat Legi dan 12 Suro. Pada Jumat Legi ada banyak sekali praktek ritual yang dilakukan, sebab pada hari itu disebut sebagai hari pemakaman Kiai Zakaria II atau yang disebut Eyang Jugo. Sementara untuk tanggal 12 Suro merupakan hari memperingati wafatnya Raden Mas Iman Sujono atau Eyang Sujo. Yang kelima adalah petilasan Prabu Sri Kameswara dengan ketinggian 700 meter dan berlokasi di sekitar setengah jam dari makam Eyang Sujo dan Eyang Jugo.
ada sebuah keraton berdiri yang pernah menjadi milik Prabu Kameswara. Prabu Kameswara sendiri merupakan pangeran dari kerajaan Kediri yang beragama Hindu. Pada zaman dahulu, dikabarkan bahwa setelah sang Prabu selesai bertapa di tempat itu, beliau berhasil menyelesaikan politik di kerajaannya. Saat ini petilasan Prabu Kameswara tersebut telah digunakan sebagai tempat pemujaan dan praktek pesugihan di Gunung Kawi. Dari cerita banyak yang beredar saat melakukan ritual di dalam bangunan makam, tidak diperbolehkan adanya batasan yang negatif. Bahkan disarankan sebelum memulai, orang-orang diharuskan membersihkan badan dengan mandi keramas terlebih dahulu. Yang keenam, penuhi tumbal pesugihan. Sama seperti ritual pesugihan pada umumnya, maka pesugihan Gunung Kawi juga disebut bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Di Gunung Kawi selama 3 hari di bawah pohon keramat, para peziarah diwajibkan untuk melakukan tapa brata. Tapi untuk bertapa, orang yang melakukan pesugihan diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan mandi suci yang dipimpin oleh juru kunci Gunung Kawi. Tapi ketika mensucikan diri dengan cara mandi suci tersebut, masing-masing pelaku pesugihan harus melakukan kontrak mati atau kontrak gaib dengan penguasa gaib Gunung Kawi. Sungguh sangat menyeramkan. Setiap orang yang melakukan pesugihan Gunung Kawi seperti meminta kaya 7 turunan, harus menawarkan tumbal nyawa yang wajib setiap setahun sekali. Hal itu guna melanggengkan kekayaannya yang diperolehnya dari pesugihan Gunung Kawi tersebut. Tidak kalah menyeramkan, setiap tumbal yang diminta adalah kerabat yang masih memiliki hubungan darah dengan orang yang melakukan praktek pesugihan itu sendiri. Nah, setelah semua ritual pesugihan dilakukan, daun dewandaru akan jatuh dan pelaku pesugihan harus menyimpan daun itu seumur hidup. Sesuai dengan mitos yang selama ini beredar, daun dewandaru mampu memberikan rezeki dan memberikan uang gaib setiap hari kepada pelaku pesugihan. Oke, itulah sedikit cerita dari saya tentang pesugihan Gunung Kawi. Kalau untuk benar dan tidaknya hanya Allah yang tahu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.